Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, seperti biasanya kami memberikan edukasi pada pasien dan keluarga beserta pengunjung rumah sakit. Namun selama COVID-19, kami tetap memberikan edukasi, informasi kepada pasien dan keluarga melalui media televisi. Baik, bersama kita telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Imran SPS MKes, untuk memberikan edukasi tentang penyakit stroke. Baik, kepada dokter kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka penyuluhan kesehatan yang hari ini berjudul penyakit stroke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah banyak dan sudah sering dengar apa itu disebut dengan penyakit stroke, di mana banyak orang yang menderita stroke di mana-mana, sehingga istilah stroke menjadi suatu yang tidak asing untuk kita. Bapak Ibu sekalian, apa itu penyakit stroke? Ya, ini adalah suatu penyakit yang masalahnya adalah di otak kita, di pembuluh darah otak, di mana terjadinya gangguan pasokan darah ke suatu bagian di otak kita yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel saraf di otak kita. Nah, gejala yang akan muncul nanti tergantung bagian otak mana yang mengalami kelainan pembuluh darahnya, tersumbatkah atau pecah. Bapak Ibu sekalian, ya, ini pada gambar ini bisa dilihat. Ini gambar otak kita, ya, di mana ada pembuluh darah yang pecah di otak kita. Nah, ini tipe stroke perdarahan atau kita sebut dengan stroke hemoragik, ya. Kemudian yang jenis satu lagi adalah jenis sumbatan, di mana pembuluh darah di otak kita mengalami sumbatan, ya, seperti dibesarkan kita bisa lihat gambaran seperti ini. Ada bagian yang tersumbat di pembuluh darah otak kita, sehingga ini akan memunculkan gejala klinis tergantung daerah mana di otak kita yang mengalami kelainan pembuluh darahnya. Nah, yang harus diingat adalah bahwa penyakit stroke ini selalu terjadinya tiba-tiba. Jadi tiba-tiba pembuluh darah otaknya pecah, tiba-tiba pembuluh darah otaknya tersumbat, sehingga orang gejala klinis yang akan muncul juga selalu tiba-tiba. Jadi kalau umpamanya ada tiba-tiba mengalami bicaranya jadi pelo, bicara menjadi tidak jelas, mulutnya mencong, kaki dan tangannya di satu sisinya lemah, atau bisa jadi gangguan penglihatan tiba-tiba, jadi gelap tiba-tiba. Nah, itu mungkin saja suatu gejala dari stroke. Semuanya terjadinya tiba-tiba. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Nah, apa penyebab dari stroke ini? Yang paling sering, yang paling umum penyebabnya adalah hipertensi. Jadi hampir 75% itu penderita stroke mengalami hipertensi. Jadi hipertensi ini merupakan suatu biang masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Jadi orang yang hipertensi itu lama-lama pembuluh darahnya bisa mengalami kelainan, ya. Tidak hanya di pembuluh darah otak, juga di pembuluh darah tubuh yang lain, ya. Dalam hal ini kita bicara otak, di mana pembuluh darah di otak itu pelan-pelan mengalami perubahan dan kelainan, sehingga nanti bisa menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat, bisa juga pembuluh darah mengalami pecah. Apabila tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, tapi dia masih kategori hipertensi, tensi darah atas 140, 160, 170, itu cenderung menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah otak. Nah, sedangkan apabila tekanan darah mendekati 200 atau bahkan lebih, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah otak yang menyebabkan dindingnya lama-lama jadi tipis, yang kita sebut dengan aneurisma. Kemudian pelan-pelan dia akan makin lama makin menyembul, lama-lama
karena dia tidak sanggup menahan tekanan yang tinggi, maka suatu saat dia akan pecah. Nah, ini bisa terjadi pada seorang penderita hipertensi. Oleh karena itu, hipertensi tidak boleh dianggap sepele. Hipertensi harus selalu mengkonsumsi obat sampai tekanan darahnya betul-betul terkendali dan teratur, sampai tanpa obat lagi tekanan darahnya masih normal. Bapak Ibu sekalian, penyebab lainnya adalah, nah ini yang paling juga sering di kita, yang kita kenal dengan istilah diabetes ini, diabetes mellitus lengkapnya, dalam bahasa awam disebut dengan penyakit kencing manis. Nah, pada penyakit diabetes ini, itu sering orang mengalami kelainan. Kakinya sedikit luka, sembuhnya susah, lama-lama jadi hitam seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena pembuluh darahnya cenderung mengalami kelainan pelan-pelan, terjadi hambatan suplai darahnya jadi rusak seperti ini. Nah, kondisi seperti ini juga bisa terjadi di otak kita, di dalam otak, ya. Nah, jangan heran pada orang DM itu sering nanti dia menyebabkan timbulnya stroke. Orang DM juga bisa menyebabkan timbul penyakit jantung. Orang DM juga bisa menyebabkan timbul penyakit ginjal dan sebagainya. Banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh DM. Nah, masalahnya adalah di DM itu masalahnya adalah di pankreas. Di mana di pankreas ini atau pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya penyebab yang sering itu adalah kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya penumpukan pada dinding pembuluh darah bagian dalam yang tadinya bersih, bagus ya, lama-lama dia terjadi penumpukan seperti ini, yang warna kuning ini, terjadi penumpukan plak di situ, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, sehingga suatu saat dia akan tersumbat. Nah, itu masalahnya. Kolesterol sering kaitannya dengan pola makan yang salah. Orang makan berlebih, makan tanpa batas, makan suka-suka hati, banyak makan berlemak, berminyak, ya, semua makanannya pakai santan, digoreng dan makanan digoreng, makanan yang diberikan mentega dan sebagainya, ya. Nah, ini kandungan kolesterolnya tinggi. Bisa kita lihat orang seperti itu, orang-orang yang pola makannya seperti ini, makannya banyak begini, bisa mengalami hiperkolesterolemia, dan ini gampang terjadinya sumbatan pembuluh darah di tubuhnya, ya, tidak hanya di otak, bisa juga di tempat di tubuh yang lain. Kalau di otak akan timbul serangan penyakit stroke. Oke, berikutnya, nah di kita yang paling banyak juga karena merokok. Nah, merokok ini suatu penyakit yang suatu kebiasaan yang salah yang banyak dilakukan oleh orang kita di mana-mana di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu sekarang rokok ini sudah dilarang penggunaannya karena memang ternyata rokok ini sangat berbahaya. Kenapa? Dia bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam pembuluh darah kita gampang menggumpal, gampang menyebabkan tersumbatnya aliran darah. Tidak hanya di otak, juga bisa di seluruh tubuh. Ya. Nah, ini masalahnya. Kalau serangan terjadi di jantung, bisa timbul serangan jantung tiba-tiba. Kalau terjadi sumbatan di otak, akan terjadi serangan stroke tiba-tiba. Nah, ini masalahnya. Jadi, merokok suatu kebiasaan yang harus dihindari, karena dia bisa berdampak serius. Memang tidak habis merokok langsung orang akan terkena stroke, tapi prosesnya pelan-pelan dan itu pasti. Semua pabrik rokok, kalau kita lihat di dalam bungkusannya, mereka sudah menyatakan bahwa rokok ini berbahaya. Tidak hanya tulisan, juga dicantumkan gambar bagaimana rusaknya tubuh orang perokok. Bisa bibirnya mengalami kanker, bisa paru-parunya mengalami kanker, dan bisa macam-macam timbul karena rokok itu. Jadi rokok sangat berbahaya. Kalau Anda mau menghindari stroke, maka salah satunya adalah mesti berhenti merokok sekarang juga. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Itu tadi penyebab yang paling umum saya sebutkan. Ini penyebab stroke sebenarnya banyak lain-lainnya, tapi kalau diuraikan satu persatu terlalu panjang, ya. Itu saya sebutkan penyebab-penyebab yang paling sering. Kemudian mari kita lihat apa itu gejala stroke. Ya, tadi di awal saya sudah cerita bahwa yang namanya stroke ini adalah suatu penyakit pembuluh darah otak yang terjadi
serangannya tiba-tiba. Apakah dia pembuluh darah yang mengalami sumbatan atau pembuluh darahnya mengalami pecah atau rupture. Nah, apa gejalanya? Gejalanya paling sering lumpuh sebelah. Ya, sedang duduk seperti ini, bapak ini sedang ngomong-ngomong sama anaknya, tiba-tiba jadi lengan kirinya dan kaki kirinya jadi lemah sehingga dia jadi tidak kuat duduk sehingga dia ingin jatuh ya. Ibu ini sedang duduk tiba-tiba tangannya lemah begitu. Kemudian bisa juga gejala lain berupa mulut mencong, bicara jadi nggak jelas, bicara pelo ya, atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Atau bisa jadi lebih berat lagi berkembangnya sampai menjadi tidak sadar tiba-tiba. Ya, atau bisa jadi kadang-kadang kebas sebelah badan. Atau bisa jadi pandangan mata jadi gelap tiba-tiba seperti orang pitam begitu. Atau bisa juga terjadi berupa rasa pusing berputar yang terjadinya tiba-tiba juga. Nah, inilah gejala-gejala umum pada penderita stroke dan ini masih ada gejala-gejala lain tergantung dari bagian mana pembuluh darah otak yang mengalami kelainan, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, banyak orang memahami bahwa stroke hanya menyerang orang tua. Ini satu mitos, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ternyata stroke tidak hanya menyerang orang tua, itu satu fakta. Tidak hanya menyerang orang tua, ya, dia bisa menyerang orang yang lebih muda, bahkan bisa mengalami kelainan orang yang umurnya 18 tahun. Atau mungkin baru usia 21 tahun. Bisa saja. Bahkan bisa jadi lebih muda dari itu. Bisa terkena stroke, walaupun kasusnya tidak begitu banyak. Memang umumnya penderita stroke adalah usia tua. Ya. Ya, apa bahaya stroke? Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Stroke ini suatu penyakit yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak orang menderita stroke sampai menyebabkan kematian. Ya. Dan ini stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap stroke ini suatu hal yang remeh. Ya. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kematian, terutama penyakit stroke yang tipenya pecah pembuluh darah atau stroke hemoragik namanya. Kemudian bisa juga paling kurang koma berhari-hari sehingga harus dirawat di ICU. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengalami koma, kemungkinan mengalami kematiannya akan lebih tinggi. Ya, jadi kalau sudah koma itu lebih 75% ya, berisiko untuk timbulnya kematian. Nah, itu bahaya beratnya. Paling kurang bahayanya adalah timbul kelumpuhan, lumpuh sebelah badan sehingga jalannya menjadi sulit. Ya, jalannya jadi terseok-seok seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. Nah, apakah tidak ada obat yang menyembuhkan stroke? Nah, itu mitos. Ya, itu mitos. Stroke dapat disembuhkan. Ini yang mesti diingat Bapak Ibu sekalian ya. Bisa ditemukan gejala tanda stroke lebih dini, maka segera berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan segera dari rumah sakit. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu kena stroke harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan tunggu lama-lama. Biasanya kebiasaan kita kalau ada orang tua yang terkena stroke, biasanya tunggu datang anaknya dulu, ya, dari kampung, ya, dari tempat lain. Itu sudah makan waktu cukup panjang. Nah, sementara kalau terjadi sumbatan pembuluh darah tiba-tiba tadi tidak segera dilepaskan, diberikan obat supaya dia menjadi lancar lagi, maka jaringan otaknya akan rusak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana gejala dan tanda-tanda stroke tadi? Ya, ini ada singkatan atau slogan yang disingkat, ya, ini disesuaikan saja ini ya, dengan istilah segera ke RS. Ini sebuah singkatan. Ya, ini untuk memudahkan saja mengingat gejala-gejala stroke. Yang pertama se ini bisa jadi senyum tiba-tiba jadi miring, jadi wajahnya jadi miring sebelah. Ya, kemudian G ini gerak, berarti gerakannya menjadi terganggu, jadi lumpuh sebelah badan. Kemudian bisa jadi berupa ra ini, yaitu bicara menjadi tidak jelas, jadi pelo. Tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ada huruf R-nya. Jadi kalau mau bilang Pak
Umar misalnya, tidak bisa bilang menyebutkan Umar, tapi Umal gitu. Jadi lidahnya jadi kaku, tidak bisa menyebutkan huruf R. Kemudian bisa juga gejalanya ke atau kebas. Kebas orang juga sering sebut sebagai baal, sebelah tubuh. Ya. Nah, kemudian bisa juga R. R ini rabun. Rabun atau kabur tiba-tiba penglihatan jadi gelap. Ya. Kemudian bisa juga S tadi, sakit kepala yang hebat tiba-tiba. Nah, tiba-tiba sakit kepala hebat, nah itu harus waspada. Apalagi sakit kepala hebat kemudian jadi tidak sadar, nah itu hati-hati, kemungkinan stroke-nya jenis perdarahan. Inilah gejala-gejala umum dari stroke. Apabila kita ketemu, maka segeralah ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, ini singkatannya, slogan ini dibuat supaya mengarahkan kita agar kalau ketemu gejala-gejala seperti ini, Bapak Ibu sekalian harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, mari kita lihat berikutnya. Bagaimana penanganan stroke? Ya, tadi kita sebutkan bahwa masalah waktu sangat penting. Kalau bisa, ya, di bawah 2 jam, setiap penderita stroke-nya harus segera nyampe di rumah sakit. Nah, ini mungkin bisa dicapai kalau wilayahnya dekat dengan rumah sakit. Misalnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, itu jarak jangkaunya mungkin paling jauh Aceh Besar barangkali ya. Kalau di luar Aceh Besar agak sulit. Sulit menjangkau waktu di bawah 2 jam untuk nyampe di Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi segera sampai di rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan, kemudian dipastikan ini adalah suatu stroke. Segera kalau dia stroke-nya jenis sumbatan pembuluh darah itu segera diberikan obat untuk mempelancarnya lagi. Jadi target waktunya adalah kalau bisa kurang dari 2 jam sudah nyampe di rumah sakit atau maksimal 2,5 jam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena nanti butuh lagi pemeriksaan pemastian ini stroke atau bukan, itu butuh kira-kira waktu ya kira-kira sekitar setengah jam lah. Atau kadang-kadang alatnya bermasalah bisa 1 jam. Sehingga waktunya nanti menjadi obat yang akan diberikan itu dari masa timbulnya stroke, saat timbul stroke sampai dapat obat, itu diharapkan kurang dari 4,5 jam. Nah itu targetnya. Oleh karena itu kalau 2 jam, di bawah 2 jam bisa sampai ke rumah sakit, kita akan bisa lebih cepat memberikan obatnya. Setiap perjalanan waktu ini makin lama dia, maka kerusakan pada otaknya akan lebih berat. Jadi makin segera ke rumah sakit itu makin bagus. Sehingga kecacatannya bisa sangat minimal. Jadi jangan abaikan waktu. Waktu menjadi hal yang sangat penting untuk penanganan stroke. Bapak Ibu sekalian, waktu ini kalau kata orang Arab, waktu seperti pedang, ya. Jadi sangat tajam dia. Oleh karena itu, kesempatan harus segera diambil. Kalau lewat waktu ini, tidak ada guna lagi diberikan. Jadi kalau lebih dari 4,5 jam, ini resikonya akan lebih buruk. Kalau diberikan obatnya, maka pembuluh darah yang tadi tersumbat, dia bagian ujungnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan tekanan darah. Sehingga kalau diberikan obat pelancar darahnya, ya namanya tindakan trombolisis, nah itu akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah ini akan berisiko malah kondisinya menjadi lebih buruk lagi. Oleh karenanya target waktu ini penting sekali. Jadi ingat di bawah 2 jam kalau bisa sudah nyampe di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Nah, mengenai tindakan untuk yang berkaitan dengan stroke tadi, kita harus ingat ada singkatan dari stroke sendiri, ya. Yang pertama adalah S. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengalami stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit supaya dapat terapi segera. Nah, kemudian kalau mengalami kecacatan, ada kelemahan, maka segera bisa dilakukan rehabilitasi atau fisioterapi untuk menyelamatkan atau otak ini. Nah, untuk menyelamatkan otak ini, perlu kita kendalikan faktor risikonya, yang K ini. Faktor risikonya tadi macam-macam, hipertensi, diabetes, ya, hiperkolesterol, merokok, dan sebagainya. Kemudian E, emosi.
Nah, biasanya kalau emosi tidak stabil, gampang marah, itu tensinya akan lebih cenderung naik. Jadi cenderung naik, akhirnya mengalami hipertensi. Hipertensi akan berdampak terjadi stroke dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah stroke tidak bisa dicegah? Ini mitos. Ya, stroke Bapak Ibu sekalian bisa dicegah, walaupun tidak bisa dicegah 100%. Ya, jadi faktanya ini kita bisa cegah stroke hampir 80%. Bisa dicegah dia. Dengan perilaku yang cerdik dan perilaku yang patuh. Ya, perilaku yang cerdik dan patuh itu berkaitan dengan bagaimana kita membiasakan hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana tips mencegah stroke ini? Ya, tips mencegah stroke ini sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sekali adalah faktor makan. Nah, kalau di slide tadi sebelumnya, itu ada orang yang mengalami kolesterol karena makannya berlemak, berminyak itu, banyak makan daging-daging, ya, banyak makan makanan yang mengandung lemak itu, akan berisiko untuk timbulnya sumbatan pemudar di otak. Nah, jadi untuk, kalau Bapak Ibu mengalami, kebiasaan pola makan seperti itu, mesti dirubah dia. Bagaimana cara ubahnya adalah dengan cara meningkatkan konsumsi sayur. Banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan. Setiap hari. Itu salah satu pola makan yang sangat sehat. Ya. Kemudian, kalau kebiasaan merokok, maka harus dihentikan. Kebiasaan merokok ini akan sangat berdampak timbul pada kelainan pada pembuluh darah, ya, termasuk pembuluh darah otak, sehingga orang merokok itu gampang terjadi stroke. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu ada yang merokok, maka segeralah berhenti merokok. Nah, kemudian tidak hanya perokoknya yang akan mengalami kelainan, ya, juga orang yang menghirup asap rokok yang kita lepaskan itu, malah dampaknya 2 kali lebih berat daripada perokoknya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu seorang ayah di rumah tangga, maka setiap merokok, asapnya dihirup oleh istri, asapnya dihirup oleh anak-anak, maka semuanya akan terpapar dia. Maka pelan-pelan mereka juga akan mengalami kelainan. Jadi hati-hati sekali, tanpa sadar Bapak sudah menganiaya orang lain. Menzalimi orang lain itu dosa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan berolahraga itu sangat baik. Olahraga secara teratur, apa kebiasaan, apa istilahnya ini, naik sepeda. Sekarang banyak klub-klub sepeda yang bisa kita join bersama, atau kita juga bisa buat klub sendiri. Setiap pagi mungkin bisa jalan sekitar setengah jam, ya. Demikian juga untuk kebiasaan lari-lari pagi. Ya, kalau nggak ada malas keluar misalnya, bisa juga lari pakai alat begini, namanya treadmill. Ini alatnya mahal memang, itu bisa disediakan di rumah. Kalau memang mampu membelinya, itu bisa rutin olahraga di rumah. Atau bisa juga olahraga senam aerobik, itu sangat bagus untuk kesehatan. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan makan tadi juga, ya, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang cepat saji, ya, makanan-makanan yang dibungkus, yang sudah ada pengawetnya, begitu, yang disimpan lama-lama, itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Kemudian kebiasaan makan ikan asin, nah itu juga masalah, ya. Jadi asin ini banyak mengandung garam. Kalau kadar garam tinggi menyebabkan tekanan darah akan cenderung naik. Nah, kemudian tips berikutnya adalah ceklah kesehatan secara rutin dan teratur. Ke puskesmas, ke rumah sakit, ya, yang terdekat dari Bapak Ibu sekalian. Itulah dia tips mencegah stroke. Nah, mari kita lihat berikutnya. Langkah pencegahan berikutnya tadi ada kaitan dengan slide barusan, ya. Kontrollah tekanan darah secara teratur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengalami hipertensi, maka tekanan darah harus selalu dikontrol. Jangan dibiarkan tekanan darah naik begitu saja tanpa dikendalikan. Apalagi sudah tahu ada hipertensi tapi tidak minum obat darah tinggi. Kemudian kolesterol harus dikendalikan dengan pola makan yang benar. Juga bisa dengan mengkonsumsi obat-obat penurun kadar kolesterol. Kemudian kurangi makanan-makanan yang mengandung gula. Jadi makanan mengandung gula, ya,
sirup dan sebagainya yang manis-manis itu mesti dikurangi untuk mengurangi resiko terjadinya diabetes. Olahraga setiap hari bagus sekali, 30 menit sehari ya, 5 kali seminggu. Nah, ini bagus sekali untuk mencegah stroke. Nah, kemudian tadi pilih makanan yang sehat, banyak makan buah, sayur, dan kurangi makan garam. Kemudian stop rokok, ya. Dan berikutnya kurangi berat badan. Jadi berat badan bagusnya berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah buah-buahan, sayuran. Ini bagus sekali. Ini jenis buah-buahan dan sayuran yang bisa untuk pencegahan stroke. Jadi Bapak Ibu sekalian rajin mengkonsumsi ya jus dari buah-buahan yang berbagai-bagai buah-buahan ini. Itu setiap hari dikonsumsi sangat bagus untuk kesehatan. Akan membuat badan lebih segar, badan lebih bugar, dan lebih sehat. Nah, ini yang terakhir adalah olahraga tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun sudah tua, olahraga tetap bisa dikerjakan, bisa sanggup jalan, bisa sambil duduk seperti ini. Ini senam sambil duduk ya. Ini untuk orang-orang yang sudah lansia, yang usia di atas 65 tahun. Kalau kemudian bisa juga sambil bersantai naik sepeda bersama setiap pagi, jalan setengah jam ya, suami istri, anak dan sebagainya. Atau bisa juga lari-lari seperti ini di wilayah yang banyak pohon-pohonnya. Di pagi hari itu biasanya kandungan oksigen di udaranya cukup tinggi, udaranya segar, dingin, sejuk ya, dan sangat sehat karena udaranya masih bersih, bebas dari polusi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Tentang stroke ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari stroke semuanya dengan mencegah supaya tidak jadi stroke, maka kita mesti mencegah faktor risikonya tadi atau penyebabnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, stroke ini adalah suatu penyakit kelainan pembuluh darah otak kita yang dia bisa terjadi tiba-tiba, bisa berupa sumbatan pembuluh darah di otak, bisa juga pecah, yang gejala klinisnya akan timbul secara tiba-tiba. Tiba-tiba jadi lumpuh, tiba-tiba jadi bicaranya pilu, tiba-tiba tidak bisa bicara, ya, tiba-tiba jadi tidak sadar dan sebagainya. Nah, penyebabnya paling sering tadi saya sudah sebutkan adalah hipertensi, diabetes, hiperkolesterol atau kolesterol tinggi, merokok dan sebagainya. Kemudian kalau ada anggota keluarga atau siapapun yang terkena stroke, ya, itu segera dibawa ke rumah sakit dalam waktu kalau bisa paling lama di bawah 2,5 jam sudah nyampe di rumah sakit. Agar segera bisa ditangani untuk mengurangi kecacatan. Ya Alhamdulillah kalau memang cepat penanganannya, bisa jadi sumbatan tadi itu belum berdampak buruk sehingga bisa sumbatan menjadi betul-betul lepas lagi, aliran darah lancar lagi, bisa sembuh seperti sedia kala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada presentasi singkat saya pada hari ini menjadi suatu masukan yang berharga untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang telah banyak menyampaikan edukasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.